ini kami akan mempresentasikan media pembelajaran kami, yaitu bahan ajar e-modul pada materi optik. Nah, sebelum itu perkenalkanlah kami dari kelompok 5. Nama saya sendiri Ines Triwana Telambanua dan rekan saya Ridwa Lerisna Telambanua. Dan saksikanlah untuk video berikutnya untuk penyajian dari media pembelajaran kami. Baik, kali ini kami akan menjelaskan media pembelajaran kami, yaitu bahan ajar e-modul pada materi optik. Nah, jadi di sini kami menggunakan Canva dan Hizen Flipbook. Jadi di sini dimulai dari covernya, yaitu e-modul optik dan di sini ada nama-nama penyusunnya dan beserta kelasnya. Selanjutnya ada pendahuluan mengenai materi optik dan panduan penggunaannya. Di sini ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, terus deskripsi singkat dari materi optik tersebut. Selanjutnya juga untuk panduan penggunaannya juga ada, misalnya bagaimana cara belajar yang bagus, yang benar, terus media interaktif apa saja yang ada di dalam modul kami. Selanjutnya ada juga latihan ataupun evaluasi di akhir materi kami. Dan ada juga navigasi-navigasi, misalnya navigasi ini atau tombol kanan kiri, dan ada juga untuk tombol halaman pertama dan halaman terakhir, dan ini ada daftar isi, terus kalau misalnya mau berbagi juga bisa, terus zoom, selanjutnya juga ada full screen, dan kalau misalnya ada yang mau kita cari teks juga bisa, terus di sini ada sound. Soundnya ini kami berikan di akhir halaman. Oke, selanjutnya di sini kami membuat daftar isi. Nah, untuk daftar isinya itu sesuai dengan materi dari optik itu sendiri, dimulai dari optik geometri, optik fisis, dan alat optik. Nah, pertama dari optik geometri. Optik geometri sendiri dibahas mengenai pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Jadi di sini kami memuat materi-materi mengenai optik geometri dan bagaimana juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena dia e-modul interaktif, maka kami juga memberikan video. Jadi di sini juga bisa diputar oleh siswa tersebut supaya bisa belajar mandiri. Contohnya. Teman-teman, tahukah kalian bahwa ini merupakan tambahan untuk belajar dari sifat-sifat cahaya tersebut. Selanjutnya juga untuk pemantulan cahaya. Jadi kami juga menemukan penjelasan melalui perekam suara. Jadi di sini ada penjelasan mengenai pemantulan cahaya. Pernah nggak kamu melihat bayanganmu di cermin atau cahaya lampu yang memantul di dinding? Nah, jadi itulah untuk perekam suaranya. Di sini juga sudah kami terterakan mengenai contoh soalnya, terus selanjutnya juga untuk materi cermin, baru contoh soalnya dari cermin tersebut, dan di sini juga ada kami terterakan gambarnya supaya si siswa itu lebih mudah untuk membayangkan bagaimana sih sifat dari optik tersebut. Selanjutnya juga untuk pembiasannya, ada perekam suaranya juga untuk penjelasan lebih lanjut. Dan lensa di sini yang penting di sini mengenai materi-materi dari optik lah. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi optik fisis, di mana terdapat gambar gelembung udara
itu supaya berkaitan saja dengan kehidupan sehari-hari, supaya lebih membuat siswa untuk lebih memahami. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik. Selanjutnya, di mana dalam optik fisis itu terbagi dari beberapa bagian materi. Yang pertama interferensi, di mana interferensi itu juga terbagi dari beberapa materi. Mana yang pertama ada percobaan Young, kemudian lapisan tipis, kemudian dan cincin Newton. Nah, ketiga materi tersebut yang tergolong dalam interferensi, supaya lebih dipahami akan bisa memahami dengan menonton video YouTube yang berada di lembar terakhir interferensi. Kemudian di lembar berikutnya ada beberapa pertanyaan refleksi dari 3 materi interferensi tersebut. Di sini bisa langsung dijawab oleh si siswa. Kemudian materi selanjutnya itu difraksi. Seperti biasa juga ada materinya dan gambar supaya lebih memahami. Kemudian ada pembagian difraksi, yaitu difraksi kisi dan tadi difraksi celah tunggal dan difraksi kisi. Kemudian supaya lebih memahami difraksi itu, kami memberikan simulasi yang kami ambil dari simulasi PET. Kemudian link kode QR. Ini kode QR-nya untuk pertanyaan refleksi kepada siswa setelah mempelajari difraksi tersebut. Nah, kuis ini kami buat di web Wayground. Ini QR ini bisa langsung di-scan dan langsung muncul pertanyaannya. Kemudian materi polarisasi, di mana ada beberapa jenis-jenis polarisasi disertai dengan gambarnya. Dan untuk lebih memahami polarisasi juga kami menyertakan video YouTube supaya lebih memahami lagi. Oke, selanjutnya juga untuk bagian yang ketiga itu adalah alat optik. Nah, di sini kami ada memberikan beberapa contoh alat optik yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya di sini juga kami menterterakan video untuk persepsi alat optik itu sendiri, dan di sini juga namanya aja untuk e-modul interaktif. Jadi lebih bagus untuk belajar mandiri. Nah, selanjutnya inilah untuk alat-alat optik tersebut, dimulai dari loop, kamera, terus mikroskop, dan ada juga untuk teropong dan mata. Dan mata ini adalah alat optik untuk alat optik alami. Dan di page atau halaman evaluasi ini sudah kami terterakan soundnya sendiri biar siswanya itu lebih refleksi lagi dan bisa mengerjakan lebih berkembang lagi. Jadi tinggal dikliklah untuk evaluasinya ini. Nah, inilah untuk evaluasi pemahaman optik. Jadi di sini siswanya bisa menjawab dan di halaman terakhir nanti bakalan ada skornya sendiri. Misalnya ini kita pilih dulu ya.
Nah, itulah sekilas untuk evaluasi pemahaman dari optik itu sendiri. Jadi, Di sini juga kami menyertakan rangkuman atau kesimpulan dari materi-materi yang telah kami buat sebelumnya supaya siswa tersebut bisa lebih memahami apa aja inti dari materi. Kemudian kami memberikan juga glosarium, di mana glosarium ini apa-apa aja kata-kata yang kurang dipahami atau yang sulit dipahami supaya si siswa tersebut paham apa arti dari kata-kata tersebut. Dan di sini juga kami menyertakan daftar pustaka di mana materi kami cari, di mana apa aja referensi kami sertakan di daftar pustaka. Jadi inilah untuk lembar terakhir kami memberikan motivasi dalam menggunakan e-modul ini. Sekian untuk presentasi kami dari kelompok 5. Bye-bye. Nanti untuk link e-modulnya bakalan kami terterakan di bawah deskripsi video ini. Bye-bye. Baik teman-teman, sekian hasil presentasi media pembelajaran kami. Semoga bermanfaat. Dan untuk motivasi kita sebagai calon-calon guru fisika, yaitu fisika mungkin terasa lebih menantang, tetapi setiap konsep yang dipahami adalah kemenangan kecil yang akan membawa pada pemahaman besar. Jadi semoga modul AJAS dengan media pembelajaran yang telah kami buat ini bisa bermanfaat untuk kita guru di masa yang akan datang. Stay strong always. Bye-bye. I just had to let you know you're